Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Sekarang kita mau bahas berita yang lagi hot, yaitu kejatuhan Waskita Karya karena dirutnya dan beberapa direksinya masuk ke penjara atau ditahan karena kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 1 triliun ya. Oke, sekarang yang kita bahas gimana nasib saham-saham BUMN Karya, apa seperti itu juga kah gitu. Nah, kita akan bahas di sesi ini. Kita akan lihat berita dari CNBC yang paling up to date. Bikin sedih kinerja BUMN Karya. Nah, nih, Waskita Karya dirutnya ditahan. Setelah itu di suspend sahamnya, perdagangan sahamnya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Waskita Karya itu sahamnya drop 44%, Adikarya drop hampir 20%, PT PP atau pembangunan perumahan turun lebih dari 20% dan Wijaya Karya turun lebih dari 36%. Total hutangnya sekitar Q1-nya ya, ini udah yang up to date ya. DER-nya WSKT udah 7 kali. 7 kali itu udah luar biasa. Karena DER yang bagus tuh di bawah 1. Kalau ini di atas 1 semua. Jadi emang udah lampu merah, apalagi sampai 7 kali. Waduh. Rugi BSKT 374 miliar. Ini juga rugi nih, Wijaya Karya juga rugi. Oke, kita mau lihat lebih detail lagi kinerja keuangan. Oke. Sebelum itu kita akan melihat apa aja sih perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Di sini ada 7 perusahaan. Adikarya, PT Persero, kalau PPRE itu anak perusahaannya PT PP. Wijaya Karya, anak perusahaannya Weton atau Wijaya Karya Beton. Waskita Karya, anak perusahaannya WSBP. Jadi induknya adalah Adikarya, nggak punya anak perusahaan, yang ada tapi belum nggak listed. PT PP itu induknya, Wika itu induknya, dan WSKT atau Waskita Karya. Oke, sekarang kita mau lihat data laporan keuangan tahunan. Nah, kalau kita lihat, kalau dilihat dari revenue, ya itu nggak terlalu penting sebetulnya. Yang penting adalah bottom line atau net profit after tax. Yang merugi itu adalah WSKT, ruginya 1,6 triliun. Oke. Yang lain make profit. Wika cuma 12,5 miliar, kecil sekali gitu ya. Oke, sekarang kita melihat komponen yang paling penting adalah net working capital sama free cash flow. Nah, kalau kita lihat hanya 4 perusahaan yang neracanya kuat. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang disebut net working capital, kita akan bahas di sini. Nah, net working capital adalah modal kerja yang digunakan untuk mendanai operasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika perusahaan memiliki modal kerja yang cukup, ya dapat membayar karyawan, pemasok, dan sebagainya. Maka penting ini modal kerja. Modal kerja juga dapat digunakan untuk mendanai pertumbuhan bisnis tanpa menimbulkan utang. Jika perusahaan memang perlu meminjam uang, menunjukkan modal kerja positif dapat mempermudah untuk mendapatkan kredit baru. Karena ada selisih antara antara current asset dengan modal kerjanya, atau dengan utang jangka pendeknya. Sedangkan current asset itu berasal dari akumulasi profit selama ini. Akumulasi yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen, artinya akan direinvestasikan kembali, di reinvestment ya ke dalam perusahaan, itu wujudnya adalah laba.
yang masuk ke dalam pos current asset, net current asset ya, karena itu di luar biaya-biaya yang tercatat sebagai hanya metode akuntansi seperti pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Oke, free cash flow di sini rumusnya apa? Adalah revenue, operating cost plus taxes dikurangi required investment in operating capital, atau ada rumusnya lagi net operating profit after tax ya, dikurangi net investment in operating capital. Berarti di situ ada unsur capital expenditure. Kalau net operating profit after tax itu ada unsur depresiasi, amortisasi, itu masuk di situ. Oke. Di sini pentingnya perhitungan itu. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Di sini perusahaan yang memiliki net working capital yang surplus adalah adikarya, PPRE, WSKT. WSKT itu punya net working capital 10,5 triliun. Tetapi dia punya free cash flow-nya defisit 2,6 triliun. Nah, sekarang di sini sebetulnya begini ya, sebetulnya ini permainan ekuitas. Karena bukan permainan ekuitas, karena ada penumpukan net current asset yang memang bisa menutup utang jangka pendeknya. Artinya begini, artinya meskipun dia positif, tetapi kalau utang jangka panjangnya itu melebihi daripada net working capital, udah pasti defisit neraca dia. Nah, itu yang terjadi di WSKT. Kelihatannya dia punya positif working capital bagus, 10,5 triliun, tetapi defisit free cash flow-nya 2,6 triliun. Disinilah perbedaannya. Nah, ini rata-rata memang banyak yang merah ini, yang positif di dua sisi. Artinya surplus working capital dan free cash flow itu adikarya, PPRE sama weton. Nah, kita harus menghitung nilai wajarnya dibandingkan dengan harganya. Ya, kalau hitungan yang paling umum kan namanya price earning ratio kalau di sisi earning, dan kalau di sisi neraca itu namanya price to book value. Tapi kita punya metode untuk menggabungkan keduanya, PE ratio sama price to book value. Itu kita menggunakan formulasinya Benjamin Graham dari bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis. Ini dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya, Anda tinggal ketik kode saham, itu langsung keluar nilai wajarnya berapa. Itu aplikasinya nama Easy Stock. Anda bisa klik. Nah, Easy Stock masuk di Google Play Store, Anda klik Easy Stock. Nah, Anda bisa open. Seperti ini tampilannya. Oke. Kalau kita lihat, klik di sini, kita lihat adikarya. Ini ada nih adikarya. Oke. Laporan keuangan Q4. Nah, ini adikarya. Nilai wajar sahamnya tuh 700, tertinggi, tapi yang terendahnya kok minus gitu ya. Nah, ini dibandingkan dengan closing price ya yang di bawah 400, berarti masih ada upside. Upside-nya sekitar berapa tuh? Lumayan ya, sekitar 300 perak. Hampir 100% ya, 300 perak ya, sekitar 80% lah, katakan seperti itulah. Nah, apa yang menyebabkan nilai wajar terendahnya itu minus? Itu karena struktur daripada utang. Coba kita perhatikan, net current assetnya 27 triliun. Berarti net working capitalnya itu surplus 3 triliun atau 2,5 triliun lebih, ya kan? Tapi kalau dia suruh nutup utang jangka panjangnya, dia akan defisit sebesar 4 triliun. Nah, sedangkan free cash flow-nya cuma 66 miliar, berarti nggak kuat dia menopang itu dalam jangka waktu panjang. Nah, makanya perhitungan
analisa fundamental khusus untuk investor yang berorientasi jangka panjang. Secara jangka panjang dia nggak mampu survive kalau kondisinya seperti ini, atau kondisi tetap seperti ini, kondisi di mana saham adikarya itu atau emiten adikarya itu hanya mampu mencetak laba 175 miliar atau menghasilkan cash flow yang hanya 66 miliar. Dia tidak mungkin bisa bertahan di sini. Terus kita lihat di sini rasio keuangannya, return on equity-nya kecil sekali, cuma 2%. Sedangkan kalau Anda belajar sama Lo Keng Hong atau Warren Buffett, dia lihatnya return on equity-nya itu di atas 15%. Gitu. Profit marginnya cuma 1,3. Mau ngapain dengan 1,3%? Karena bisnisnya ini bisnis konstruksi ya, bisnis yang istilahnya cutthroat ya, artinya head to head, artinya banding-banding harga di sini. Dia punya gross marginnya 13,2, berarti memang biaya HPS-nya tinggi gitu ya. Oke, return on asset-nya di bawah 1, 2,5 lagi. Oke, dividen dia kebayar. Nah, ini dengan easy stock ini Anda bisa lihat juga ke belakangnya seperti apa. Nah, itu kan laporan 2022, kita lihat 2021. Ke belakang nyarinya begini, 2021. Klik 2021 kan. Lebih parah lagi. Karena apa? Coba Anda lihat ya. Free cash flow-nya 9,5 miliar. Iya kan? Dia punya working capital udah divisi 1 triliun, hampir. Belum ditambah utang jangka pendeknya yang 3 triliun. Berat dia. 1 triliun tambah 3 triliun berarti 4 triliun defisit. Free cash flow-nya cuma 9,5 miliar. Waduh, nggak bisa. Profit marginnya juga rendah. Kita lihat ke belakang lagi tahun 2020. Oke. 2020 kita lihat. Sama, harga closing price-nya 1.535 harga ya. Nilai wajarnya cuma 150 perak. Kenapa? Free cash flow-nya negatif meskipun net current asset-nya dia surplus sekitar 400 miliar lah, lebih dikit lah. Tetapi untuk utang jangka panjangnya juga nggak bisa. Dia tetap defisitnya 5 triliun gitu. Makanya kan nilai wajar terendahnya itu minusnya sampai 3 ribuan gitu. Nah, return on equity-nya setengah juga nyampe. Profit marginnya 0,5% juga enggak. Jadi adikarya ini tidak pernah bagus performance-nya. Jadi kalau Anda lihat, Anda pemain jangka pendek, Anda tentunya melihat faktor harga ya kan. Kalau faktor harga di adikarya, ya Anda tidak bisa menggunakan analisa fundamental. Memang turun terus kan, pernah naik ke 2000-an. Kita udah lihat ke belakangnya hancur-hancuran. Berarti ini saham apa? Ya digoreng. Siapa yang goreng adalah yang bisa dilakukan oleh Manek BUMN. Kenapa? Manek BUMN itu membawahi semua BUMN termasuk dana pensiun, jam sostek, asuransi itu akan digerakkan untuk goreng saham ini untuk naik. Akhirnya dilepas lagi dia akan turun. Begitu. Nah, ini kan hanya satu adikarya. Anda bisa gunakan ini. Kita lihat WSKT di sini. Saya nggak buka semuanya. Silakan Anda download sendiri. Anda bermain sendiri lah WSKT. Waskita Karya. Negatif semua. Hancur-hancuran di sini. Dia udah rugi. Nih, sekarang gini. Wah, ini oke. Sorry. Kita lihat nggak nih. Oke, WSKT. Itu kan 2020 tuh WSKT. Kita lihat di sini tuh, rugi semua atau minus semuanya. Kita lihat udah Q4. WSKT net current asset-nya memang dia bisa menghasilkan surplus working capital sekitar 10 triliun.
Tapi utang jangka panjangnya itu yang 62 triliun. Dan di sini Anda lihat free cash flow-nya negatif 2,6 triliun. Di situ makanya dia hancur. Makanya negatif-negatif semua. Return on equity jelas karena dia merugi. Ya, profit margin pasti rugi dia. Nah, kalau Anda lihat ke belakangnya, itu Anda lihat mesti tahun 2021 kan? Karena itu laporan keuangan yang terakhir 2022 Q4. Nih Anda lihat di sini, ini sama juga negatif semua. Jadi sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya WSKT atau waskata karya itu udah hancur sebetulnya. Coba Anda lihat lagi di sini. Tahun 2020. Nah, ini hancur lah. Sama lah. Ini ada sedikit error di sistem ya. Sebenarnya di stoknya mungkin 1. Oke. Tapi apa dia waktu itu baru ke publik saya nggak tahu. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini, memang saham karya ini yang saya lihat yang positif ya. Atau kita lihat lagi PPRE ya. PPRE punya positif free cash flow 543. Net working capital 600, hampir 700 miliar. Kita lihat PPRE coba. Bagus nggak? Nilai wajarnya masih murah apa enggak? Masih murah nih. PPRE. Bener nih masih murah nih. Coba kita lihat ke belakang ya PPRE. 2021. Oke, Play masih murah 2020. Kita lihat ya harganya PPRE, hanya PPRE nih. PPRE sebetulnya masih menyimpan potensi nih tuh. Seperti harganya murah, dia pernah ke 304 ya. Dia di 500-an loh. Coba 2021 450. Sorry. 2023 Mei 400-an 600. Berarti kalau dilihat di sini ya PPRE sebetulnya punya potensi dia. Pernah menyentuh nilai wajar bukan yang tertinggi, yang terendah. Tapi balik lagi di PPRE ini kan kondisinya kita lihat di sini ya. Cara ngeliatnya adalah kita lihat PPRE di financial ratio. Profit margin nggak nyampe 10% loh, cuma 5%. Return on assetnya cuma 2. Return on equity cuma 6%. Sebetulnya secara debt equity-nya udah di zona merah di atas 1. Jadi sebetulnya PPRE ini juga meskipun dia valuasinya itu over atau under value, di mana harga itu di bawah daripada nilai valuasinya, tapi bukan berarti perusahaan ini layak untuk dibeli karena apa, marginnya tipis. Ya inilah tipikal dari perusahaan-perusahaan konstruksi, pasti labanya nggak mungkin gede karena dia akan ikut tender dan dia melakukan pekerjaan jasa membangun, sedangkan bohir atau si pemilik proyek itu sudah menentukan maksimum profit itu kan sudah ditentukan 10%. Nah, habis itu mereka bermain di situ. Nah, mereka udah ada owner estimate itu kan sudah merancang sedemikian rupa sehingga profit itu jangan terlalu berlebihan. Apalagi dia bermain di proyek-proyek pemerintah. Dia kan nggak harus confirm atau betul-betul harus patuh sama dokumen tender tentang spek yang sudah dirancang. Oke, Anda bisa download EasyStock untuk melihat saham-saham yang lain. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.